Kabupaten Gianyar semenjak tahun 2019 telah ditetapkan sebagai Kabupaten Kota Kreatif, yang mana ditetapkan kembali di tahun 2021 ini. Adapun subsektor unggulan yang menjadi unggulan kita di Kabupaten Gianyar adalah seni pertunjukan, yang mana seni pertunjukan ini diharapkan bisa menopang dua subsektor lainnya, yaitu subsektor kriya dan subsektor kuliner. Gianyar adalah gudangnya seniman di Bali. Jadi ketika kita berbicara sebuah kreativitas merupakan suatu hal yang mendarah daging dari pendahulu kita hingga generasi muda kita hingga saat ini. Hanya saja kemasannya yang belum dikemas hingga dengan baik, sehingga belum memunculkan sebuah nilai ekonomi yang sering kita ngetrennya dengan bahasa ekonomi kreatif. Maka di Gianyar sendiri kita membagi ekosistem ekonomi kreatif tersebut menjadi tiga, yaitu seni pertunjukan sebagai dasar para seniman menjual Gianyar yang dibantu oleh kriya di dalamnya dan didukung oleh kekayaan dan keanekaragaman ciri khas kuliner di Kabupaten Gianyar. Kami sendiri memiliki sanggar paripurna. Nah, kebetulan kami tinggal di daerah Gianyar, di mana Bapak Ibu, saudara semua tahu bahwa Gianyar merupakan gudang seni di Bali. Siapa yang nggak tahu dengan Gianyar, dengan Ubud? Nah kebetulan sekali memang di Gianyar dari dulu, dari nenek moyang kami, seni-seni muncul tumbuh di kota Gianyar. Hampir setiap kecamatan itu punya ciri khas kesenian masing-masing. Nah, sehingga seni pertunjukan ini sangat digemari oleh para wisatawan dari mancanegara, bahkan wisatawan domestik yang datang ke Bali. Makanya ada barong dance, ada kecak dance, ada fire dance, legong dance, ada gambuh dance, dan itu semua berkembang dengan pesat. Sudah punya pos-posnya masing-masing di Gianyar. Ya, kalau di masa pandemi ini sebenarnya dari karya itu ide yang banyak. Mereka akan dapat ide itu yang banyak, istilahnya dapat, karena kan diam terus di rumah. Jadi memikir, banyak nonton aja, akhirnya kita kan banyak nonton di luar, ada apa sih, inspirasi itu yang banyak. Lebih banyak menyerap, menyerap, saat ini lebih banyak menyerap. Saya juga ada di kepala saya tuh banyak banget ide pertunjukan yang harus saya lakukan ini nih. Makanya saya mulai dari segera sedikit saya lakukan itu gitu. Berarti saya menunggu nih, ya, menunggu karyanya beli. Ya, jadi gitu. Semua seniman itu harus bersinergi gitu. Ya. Bersinergi itu artinya begini, saling support. Orang yang bergerak di bidang fashion segala macam punya inovasi support kita. Dari mereka punya kita support musiknya. Sementara itu harus kolaborasi gitu. Iya. Mereka punya inovasi pakaian yang aneh-aneh segala macam, mereka musiknya cuman hari itu yang terjadi. Saya pikir kenapa musiknya tidak digarap yang serius. Ya, jadi sebenarnya karya seni pertunjukan yang maksimal itu adalah seni musiknya harus optimal, seni show-nya harus optimal juga kan gitu. Nah, ada yang dominan kan gitu. Ya. Jadi kayak gitu, bikin panggung-panggung yang ini itu emang panggung budaya istilahnya gitu. Jadikanlah Gianyar itu sebuah panggung budaya kan gitu. Berarti pesannya Bimbawan, spiritnya jangan berdasarkan spirit untuk latihan itu jangan berdasarkan event atau semangat latihan karena ngayah di pura gitu, nggak usah. Walaupun nggak ngayah di pura, nggak ada event, tetap itu di. Secara keseluruhan, potensi bisnis kuliner di Gianyar sangat bagus karena
di Gianyar identik dengan semua jenis masakan Bali yang benar-benar sudah dikenal. Terutama babi guling, ada betutu, ada bebek, segala sate, anything banyak sekali di Gianyar ini, yang makanya sampai di Gianyar dibilang kota kuliner, karena hampir semua orang masyarakat di Bali yang melintas di Gianyar akan benar-benar ingin menikmati dan merasakan bagaimana cita rasa kuliner di Gianyar. Secara market, masakan Bali itu value-nya sangat besar. Jadi kita juga tidak hanya menyasar wisatawan lokal, orang Bali, tapi hampir seluruh wisatawan yang datang ke Bali bisa menikmati masakan Bali. Jadi kedepannya kuliner Gianyar itu bisa bersaing dengan kuliner-kuliner di daerah lain yang ada di Indonesia. Sekarang masakan Bali sudah banyak dikonsep seperti restoran, rumah makan kecil. Nah, tanpa mengurangi rasa tradisional stylenya itu. Kita bisa mengonsep apapun dengan style yang modern, tapi tanpa mengurangi aspek-aspek tradisional yang memang harus dilakukan untuk makanan tersebut. Gianyar juga sudah mendapatkan pengakuan dunia, yaitu World Craft City atau Kota Kerajinan Dunia yang dinobatkan pada 2018 lalu oleh World Craft Council United Nations. Hanya 2 daerah di Indonesia yang ditetapkan menjadi World Craft City, yaitu adalah Yogyakarta dan Gianyar. Kenapa? Wajar saja, karena Gianyar kaya akan potensi krianya. Dalam hal ini saya ingin menceritakan bahwa Dekranasda Gianyar yang mana kita memfasilitasi para perajin yang ada di Gianyar. Jadi ada pun beberapa perajin yang ada di Gianyar seperti ada aksesoris, dalam hal ini perak dan emas, kemudian ada tulang, kemudian ada tenun, ada kayu, ada kaca juga di Kabupaten Gianyar. Dalam hal ini kenapa Gianyar dinobatkan sebagai World Craft City, karena dilihat dari potensi yang ada. Dari semua yang ada di Gianyar betul-betul memang dilakukan oleh masyarakat kami yang ada di Kabupaten Gianyar dan para pelaku-pelaku usaha. Kria merupakan salah satu pendukung seni di Kabupaten Gianyar. Dari bagaimana kria itu mendukung sebuah seni pertunjukan hingga menjadi sebuah oleh-oleh bagi para wisata yang berkunjung ke Bali atau Gianyar secara khusus.